Halo, selamat datang para pembuat onar keluarga yang meresahkan masyarakat. Bertemu lagi bersama saya James Bond di sini yang selalu menemani hari kalian yang hambar. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bergenre horor kepada kalian, yang dimana ketika menontonnya bukannya saya takut atau gimana-gimana, tapi saya malah nafsu. Film ini diperankan oleh adik angkat saya, yaitu Kylie Spani, dan beberapa pemeran lainnya yang sangat banyak di dalam film ini. Dan film ini berjudul The Craft of Legacy. Sulit banget namanya. Dan sedikit saya informasikan, gambaran dari film ini yaitu salah satu seorang gadis yang mempunyai kekuatan sihir. Dan kekuatannya tersebut diincar oleh penyihir kelas kakap, atau dengan kata lain, ia ingin dibunuh oleh penyihir yang paling kuat. Jadi segitu aja gambarannya, tanpa banyak bacot-bacotan. Langsung saja tutup gerbang, masuk rumah, tutup pintu, dan kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan beberapa gadis yang berada di suatu ruangan, yang dimana mereka seperti akan melakukan suatu ritual, mirip seperti jelangkung gitu loh, manggil-manggil arwah dengan sangat serius gitu. Namun di tengah-tengah ritual terjadi perdebatan di antara mereka, yang dimana mereka tidak pernah menyebutkan arwah dari barat, sehingga ritual mereka tidak pernah berhasil. Dan jika ritual tersebut ingin berhasil, maka harus ada satu orang lagi yang bersedia memanggil arwah dari barat, atau dengan kata lain, mereka itu masih kekurangan anggota, sehingga ritualnya itu nggak berhasil gitu loh. Dan film pun langsung dimulai. Setelah itu scene berpindah kepada dua orang perempuan. Yang satu ini bernama Lily, dan wanita di sampingnya bernama Luna, yang sekaligus itu adalah ibu dari Lily. Dan tidak lama kemudian mereka sampai di suatu rumah dan disambut oleh satu pria yang bernama Adam. Nampaknya itu adalah pacar ibunya Lily, karena ibu dari Lily ini adalah seorang single mother, atau seorang ibu single gitulah. Setelah itu mereka langsung masuk, dan ketika malamnya ternyata di dalam rumah tersebut terdapat 3 pria lagi, dan nampaknya itu juga anak-anak dari Adam, sehingga mereka itu sama-sama punya anak gitu. Malamnya juga ibu dari Lily mengatakan bahwa besok ia akan masuk sekolah pertama, dan jika ada orang yang mengganggu Lily, jangan dihiraukan. Kayak dikasih motivasi gitu loh. Nanti kalau ada yang ganggu ya nggak usah dihirauin aja. Keesokan paginya Lily mulai masuk sekolah dan memulai pelajaran pertamanya juga. Namun ketika fokus mendengarkan guru, semua orang terlihat sedang memperhatikannya. Dan ternyata Lily sedang mensurasi, dan bagongnya lagi, mensurasinya tuh tembus loh, sehingga darahnya itu ya bercucuran gitu. Sehingga seketika seisi kelas menertawainya. Dan terlihat juga di kelas itu ada 3 orang gadis yang kita lihat di awal scene tadi. Selanjutnya Lily langsung pergi ke toilet, dan dia langsung menangis di sana. Ya iyalah, nangis siapa nggak yang malu aja darahnya tembus gitu terus di dalam kelas diketawain. Saya malu lah aku juga. Namun ketika ia sedang menangis, ia didatangi oleh 3 gadis di awal scene tadi, dan mereka mencoba menenangkan Lily. Kemudian mereka bertiga melihat sebuah simbol di kalung Lily yang dipakai oleh Lily. Entah mungkin itu adalah simbol Dajjal mungkin ya. Soalnya kan ritual-ritual gitu. Setelah itu scene beralih kepada Lily yang sudah berada di rumahnya, yang dimana ia mencoba membaca satu buah buku. Namun ketika sedang membaca buku tersebut, tiba-tiba buku itu langsung jatuh tanpa alasan yang jelas. Dan setelah itu ia mendengar suara teriakan dari suatu ruangan. Dan ketika ia membuka ruangan tersebut, kagetnya di sana ia menemukan salah satu anak dari Adam yang sedang coli anjir. Sehingga Lily sangat kaget dan langsung menutup pintu. Lagi enak-enak gitu diganggu sama Lily, nggak tahu ada banget. Keesokan paginya ketika di sekolah, Lily beberapa kali diganggu oleh seorang pria yang nakal. Sehingga ketika Lily berniat menepis tangan pria itu, anehnya pria tersebut langsung terpental, seolah-olah Lily itu mempunyai kekuatan yang sangat besar di dalam dirinya, padahal cuma disentuh dikit aja gitu. Dari sini terlihat bahwa Lily mempunyai kelebihan yang misterius yang belum ia tahu. Kemudian ketika dia sedang berada di dalam kelas, ia beberapa kali mendengar bisikan dan menjawab bisikan tersebut. Sehingga guru yang sedang mengajar agak sedikit terganggu dengan Lily yang berbicara sendiri, dan memutuskan untuk mengeluarkan Lily dari dalam kelas. Dan ketika Lily sudah keluar kelas, ia disambut oleh 3 gadis sebelumnya, dan mengatakan bahwa mereka lah yang tadi berbicara kepada Lily melalui telepati, atau kayak sihir gitu loh, berbicara jarak jauh, bisikan setan. Mereka mengatakan telah mencoba ke semua orang, namun tidak pernah ada yang berhasil mendengarkan mereka. Dan ternyata sekarang Lily lah yang bisa mendengar suara mereka dari jarak jauh.
Setelah itu Lily diajak ke tengah hutan yang dimana mereka menjelaskan bahwa Lily adalah orang keempat dan akan menjadi seorang penyihir nantinya. Dan ketika mereka bertanya apakah Lily bersedia menjadi orang keempat, Lily pun menjawab iya bersedia. Sehingga mereka semua terlihat sangat senang karena Lily bersedia menjadi orang keempat, sehingga mereka tuh akan bisa melakukan sihirnya. Dan ketika sudah sampai hutan, mereka mulai mempersiapkan tes pertama untuk Lily, yang dimana Lily akan diajarkan ritual pertama, yaitu menghentikan waktu di alam semesta. Mereka terlihat sangat fokus dan mengucapkan mantra-mantra yang gue agak risih sedikit karena kayak pemanggilan Illuminati gitu loh, kayak Dajjal datang ke sini gitu loh. Dan tidak lama kemudian terlihat semua yang ada di sekitar mereka berhenti, atau lebih tepatnya mereka berhasil menghentikan waktu. Lily sendiri agak sedikit kaget dan kebingungan. Ya siapa yang gak bingung lihat ini waktu berhenti, semua berhenti tiba-tiba. Dan ketika malam tiba, mereka berempat pergi ke rumah Frankie, yaitu cowok ganteng yang ada di sekolah mereka, yang sebelumnya mereka sudah menghentikan waktu agar mereka tidak diketahui tentunya. Mereka melihat barang-barang Frankie dan menemukan sebuah kondom yang baru saja selesai dipakai. Anjir, kondom. Dan idiotnya pula mereka mengambil cairan sperma yang ada di kondom tersebut dan mencoba melakukan sihir. Namun ketika ritual sedang berlangsung, mendadak waktu berjalan lagi, sehingga mereka sangat kepanikan dan langsung melompat lewat jendela. Hari-hari mereka lalui dengan sihir-sihir baru, dan nampaknya perlahan mereka sudah bisa berbagai macam sihir yang sangat spektakuler. Terlihat juga Lily dibaiat dengan simbol bintang Dajjal yang ada di keningnya, dan Lily melakukan ritual mandi kembang, nggak pakai baju juga anjir. Di sekolah pun mereka dengan seenak jidat menghentikan waktu. Bener-bener nggak tapi bener ada yang bisa nggak ngantiin waktu? Kalau seandainya gue bisa ngantiin waktu, gue mau ke rumah pacar terus lihat itu anunya, aduh sudahlah. Lily terlihat sangat senang dan berbicara kepada ibunya bahwa ia mempunyai teman. Namun pacar dari ibu Lily yaitu si Adam memarahi Lily karena sebelumnya dia memukul pria di sekolahnya. Lily mencoba menjelaskan ia hanya membela dirinya, namun tetap saja Adam kecewa kepada Lily dan memarahinya, dan Lily pun ikutan-ikutan ngambek. Selanjutnya scene beralih ke sebuah pesta yang dimana di sana ada 3 temannya juga, dan terlihat mereka mengalami pertengkaran kecil dengan seorang gadis. Namun lagi-lagi salah satu teman Lily menggunakan sihir untuk menyedotkan kepala perempuan tersebut. Oh jadi ini ya yang dibilang membunuh tanpa menyentuh gitu. Terlihat juga di pesta tersebut Lily sudah berbaikan dengan pria yang ia pukul, dan sekarang pria tersebut bergabung bersama Lily dan teman-temannya. Di sekolah mereka menjadi pusat perhatian. Selanjutnya scene beralih kepada Lily dan teman-temannya yang sudah berada di rumahnya dan bersama saudara dari anak pacar ibunya yang sedang main PS, yang dimana pria tersebut agak sedikit judes kepada mereka sehingga mereka lagi-lagi melakukan sihir dan membuat TV-nya langsung rusak. Karena gamenya rusak, mereka memainkan permainan jujur-jujuran atau memutar botol. Dan siapapun yang mendapatkan botol, maka ia harus jujur. Dan ketika si Rizky mendapatkan giliran, ia malah curhat masalah dirinya, yaitu dia pernah berkencan bersama seorang laki-laki, atau dengan kata lain, dia adalah kaum Nabi Lut. Gaya anjir. Setelah semua selesai dan Lily akan tidur, bagongnya nih sutradara malah mengubah naskah dan terlihat di situ Lily sedang masturbasi, atau dengan kata lain dia memainkan kemaluannya untuk mendapatkan orgasme. Aduh gila gak tuh dibilang. Namun ketika lagi enak-enak, salah satu pria yang gue sebut sebagai Rizky tadi datang, atau dengan kata lain itu adalah anak dari pacar ibunya, dan you know lah apa yang terjadi, mereka bersilaturahim lubang pipis. Keesokan paginya di sekolah Lily mendengar kabar dari gurunya bahwa Rizky ditemukan tewas tadi pagi di kamarnya. Dan seketika Lily langsung menangis. Ia mengatakan baru saja tadi malam aku silaturahmi kelamin sama dia. Sekarang kok malah mati aja gitu loh. Teman-teman Lily mengatakan Rizky pasti sudah terkena mantra yang berbahaya karena memang mereka berempat adalah penyihir, sehingga siapapun yang adu cupang sama mereka bisa dipastikan mereka itu semua akan mati. Jadi nggak usah nyoba-nyoba sama penyihir itu adu cupang, nanti kau mati. Ketika di rumah, Lily melihat Adam dan anak-anaknya seperti melakukan suatu kegiatan yang aneh, yang dimana dari situ Lily mulai curiga bahwa di rumah itu ada yang berbeda. Terlihat ia didekati oleh Adam dan mengatakan semua akan berakhir, dan Lily pun langsung terbangun, dan ternyata tadi itu hanya mimpi. Bisa dikatakan itu adalah pertanda bahwa rumah tersebut dan semua anak dari Adam ada yang aneh.
Selanjutnya Lily pun mencoba mencari tahu informasi dari rumah tersebut dan ia menemukan surat adopsi yang dimana ayah dan ibu dari Lily bukanlah ibunya yang sekarang, sehingga ia sangat terpukul karena ibunya tidak memberitahunya. Selanjutnya Lily dan keluarganya pergi ke pemakaman Rizky dan ketiga temannya juga ikut karena sebelumnya Lily yang terpukul bahwa ia adalah anak adopsi dengan tidak sengaja mengangkat tangannya dan membuat ibunya terpental. Sontak semua orang melihatnya keheranan, kok bisa gitu, kok cuma sentuh aja langsung terpental, dukun ini. Dan pada faktanya sebenarnya Adam atau pacar ibu dari Lily adalah seorang penyihir senior dan ia ingin membunuh Lily. Di waktu bersamaan pula teman-teman Lily melakukan ritual yang bertujuan menggali informasi tentang apa yang terjadi kepada Lily. Selain itu juga Lily tersadar di sebuah hutan bersama dengan Adam yang dimana Adam berniat mengambil kekuatan dari Lily karena memang Lily ini mempunyai kekuatan yang sangat besar atau sangat-sangat maksimal. Dan ketika Adam hendak mengambil kekuatan dari Lily, hebatnya waktu terhenti langsung dibarengi dengan 3 temannya yang datang menyelamatkan Lily. Tapi tetap saja tidak lama kemudian Adam sadar lagi dan di sana terjadi aksi pertempuran antara penyihir senior dan penyihir pemula. Namun karena memang mereka berempat adalah pemeran utama di dalam film ini, sehingga mereka mengucapkan mantra neraka dan mereka membakar Adam dengan api neraka. Anjir, gila nggak tuh dibakar pakai api neraka. Dan di akhir scene kita akan melihat Lily mengunjungi ibunya di rumah sakit jiwa dan film pun tamat. Kok gak seru sekali film ini. Tapi udah dirangkum, jadi kalau nggak dirangkum ya sia-sia saya nulis, sia-sia saya ngedit semuanya. Jadi terpaksa saya rangkum. Semoga kalian menikmatinya. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton alur cerita film ini. Gue tahu kalian sangat sabar karena endingnya yang sangat membosankan dan membagongkan. Sedikit gue simpulin dari film ini bahwa film ini bercerita tentang salah satu seorang penyihir pemuda yang tidak tahu tentang kekuatannya. Terus ada seorang bapak-bapak yang bernama Adam, yang dimana Adam ini adalah penyihir senior dan ingin mengambil kekuatan dari Lily. Namun Adam itu walaupun senior kalah oleh pemula. Jadi ingat, di atas langit masih ada langit. Jangan menyombongkan diri kau Adam gitu loh. Jadi segitu aja ya. Jangan lupa tombol subscribe-nya dipadamkan ya. Kalau nggak padam nanti aku ini ngambek, capek buat konten. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.